Gaji 300.000. Itu penghasilanku saat pertama kali bekerja. Tidak cukup untuk makan, apalagi bermimpi. Aku pernah pulang jalan kaki sambil menahan lapar dan hujan, bertanya dalam hati, apakah hidupku akan berakhir di sini? Tapi hari ini, aku hasilkan 300 juta dalam sehari. Bagaimana aku melakukannya? Inilah kisah nyata yang mungkin bisa mengubah hidupmu, kalau kamu berani mendengarnya sampai habis. Namaku Raka. Kalau kamu lihat hidupku sekarang, mungkin kamu berpikir aku selalu berada di atas, duduk nyaman di kursi empuk dengan mobil mewah di garasi. Tapi kenyataannya berbeda jauh. 10 tahun lalu, aku hanyalah anak muda yang bahkan untuk makan pun harus hitung koin di kantong. Gaji pertamaku hanya 300.000 rupiah sebulan. Uang yang seharusnya cukup untuk ongkos, makan, dan sedikit kirim ke keluarga. Seringkali aku harus menahan lapar karena uang habis sebelum akhir bulan. Malam-malamku gelap, bukan hanya karena listrik yang sering mati, tapi karena aku tidak tahu bagaimana cara keluar dari lingkaran kemiskinan. Aku sering bertanya pada diri sendiri, apakah aku ditakdirkan untuk hidup miskin selamanya? Jawabannya selalu menggema dalam hati. Jangan biarkan masa lalumu mengubur mimpimu. Orang besar lahir dari situasi kecil yang menyakitkan. Hari pertama aku bekerja di bengkel kecil itu, aku merasa seperti dilempar ke jurang. Tanganku berlumur oli, tubuhku penuh keringat, dan pakaianku selalu bau bensin. Di luar sana, teman-temanku mengunggah foto di media sosial, menikmati kopi mahal di kafe keren, tersenyum dengan baju branded. Aku hanya bisa menggenggam HP jadul dengan layar retak sambil menahan rasa iri. Pernah suatu malam, hujan deras mengguyur ketika aku pulang kerja. Aku tidak punya uang untuk naik angkot. Terpaksa berjalan sejauh 5 kilometer. Sepatu robek, perut keroncongan, dan tubuhku basah kuyup. Di bawah lampu jalan yang temaram, aku berhenti sejenak. Air hujan bercampur air mata di pipiku. Malam itu aku bersumpah dalam hati, aku harus berubah. Aku tidak boleh selamanya jadi pecundang. Ketika hidup membuatmu tersungkur, berdirilah lebih tegak. Karena hanya mereka yang berani bangkit, yang akan menaklukkan badai. Aku masih ingat malam ketika aku menatap langit gelap dari jendela kamar kontrakan yang bocor. Aku tidak punya kasur empuk, hanya tikar tipis. Perutku melilit karena lapar, tapi aku tidak punya uang untuk sekadar membeli nasi bungkus. Saat itu, aku bertanya kepada Tuhan, kenapa hidupku seberat ini? Tapi perlahan aku sadar, Tuhan tidak sedang menghukumku. Tuhan sedang melatihku. Aku berkata pada diriku sendiri, Raka, kalau kamu mau keluar dari neraka ini, kamu harus jadi api yang lebih besar dari semua kesulitanmu. Sejak malam itu, aku janji pada diriku, aku akan berubah. Tidak peduli seberapa lama, seberapa sakit, aku akan berlari sampai aku sampai di garis kemenangan. Orang gagal mencari alasan, orang sukses mencari jalan. Hari itu bengkel sedang sepi. Aku duduk di bangku kayu reot sambil membersihkan tangan penuh oli. Ketika tiba-tiba seorang pria parubaya datang membawa mobil mewah. Mobil itu bersih berkilau, kontras dengan baju kerjaku yang lusuh. Saat aku melayani, rasa penasaran menguasai diriku. Aku memberanikan diri bertanya, Pak, bagaimana caranya bisa punya hidup seperti ini? Dia menatapku sebentar, lalu tersenyum. Kalimat yang keluar dari mulutnya sederhana, tapi menghantam jantungku. Nak, orang kaya bukan karena mereka punya uang, tapi karena mereka punya ilmu dan keberanian. Kalau kamu mau hidupmu berubah, jangan berhenti belajar. Ucapan itu seperti cambuk yang membangunkan aku dari tidur panjang. Hari itu aku pulang bukan hanya dengan uang receh,
tapi dengan pikiran yang terbuka. Hidupmu tidak akan berubah kalau kamu tidak berubah. Ilmu adalah senjata, dan keberanian adalah pelurunya. Sejak hari itu, aku ubah caraku menjalani hidup. Aku tidak lagi menghabiskan malam dengan mengeluh, tapi memakainya untuk belajar. Aku tidak punya uang kuliah, tapi aku punya akses ke internet. Aku menonton video gratis di YouTube tentang bisnis, membaca artikel, dan mencari buku bekas di pasar loak. Tidurku hanya 4 jam sehari. Siang aku kerja di bengkel. Malam aku mencatat ide-ide di buku lusuh. Aku mulai percaya, kalau dunia ini bisa memberi makan orang lain, maka dunia ini juga bisa memberi makan aku. Tapi aku harus mencari caranya. Kalau kamu tidak punya modal, jadikan otakmu modal. Karena ilmu yang kamu simpan tidak akan pernah dicuri siapapun. Aku mulai bermimpi, bukan sekadar punya penghasilan lebih, tapi membangun sesuatu yang bisa mengubah hidupku dan keluargaku. Dengan modal Rp50.000 hasil menahan lapar, aku mulai jualan online. Produk pertama, aksesoris HP. Aku foto barang itu dengan HP jadul, unggah ke marketplace, dan berdoa ada yang beli. Setelah menunggu lama, akhirnya satu pesan masuk. "Kak, saya mau order." Rasanya seperti dunia memberi tepuk tangan untukku. Keuntungan pertama, hanya Rp7.000. Tapi malam itu aku menangis. Bukan karena kecil, tapi karena aku akhirnya menemukan pintu keluar dari jurang gelap. Jangan remehkan langkah kecil. Karena langkah kecil yang konsisten lebih berarti daripada mimpi besar tanpa aksi. Aku tahu, ini bukan akhir, tapi awal. Awal dari sebuah perjalanan panjang yang akan mengubah segalanya. Perjalananku tidak mulus seperti film superhero. Justru sebaliknya, penuh luka, tangis, dan kegagalan yang mematahkan hati. Awalnya semua berjalan baik. Orderan mulai berdatangan. Aku mulai percaya diri. Tapi, dunia seakan ingin mengujiku. Suatu hari, seluruh stok barangku hilang karena ditipu pemasok. Semua uang tabungan lenyap. Aku duduk di pojok kamar kontrakan dengan kepala tertunduk, menatap rak kosong. Rasanya dada ini sesak. Aku menatap dinding dan bertanya lirih, kenapa harus aku? Air mata tak terbendung. Malam itu, aku hampir menyerah. Aku sempat berpikir untuk kembali ke bengkel dan berhenti bermimpi. Tapi tiba-tiba aku ingat janji yang kuucapkan di bawah lampu jalan waktu kehujanan. Aku akan berubah. Kegagalan bukan akhir. Ia hanya ujian untuk memastikan kamu pantas mendapat kemenangan. Aku usap air mata, berdiri lagi. Karena aku sadar, satu-satunya cara mengalahkan kegagalan adalah berjalan menembusnya. Aku bangkit, tapi tantangan tidak berhenti. Aku mulai bisnis lagi dengan modal pinjaman. Namun kali ini, pengkhianatan datang dari orang yang kuanggap teman. Uangku dibawa kabur, dan aku terjerat utang. Malam itu aku terduduk di lantai, tangan gemetar memegang HP, membaca pesan pengkhianatan itu. Rasanya seperti ditusuk dari belakang. Aku marah, kecewa, hancur. Tapi di tengah amarah, aku sadar, kalau aku berhenti, semua sakit ini sia-sia. Tapi kalau aku lanjut, luka ini akan jadi bahan bakar. Aku menulis di dinding kamarku dengan spidol hitam. Orang yang mengkhianatimu adalah alasan kenapa kamu harus lebih sukses dari mereka. Aku bekerja lebih keras. Aku belajar lebih gila. Aku tidur hanya 3 jam. Sisanya bekerja dan belajar. Rasa sakitku menjadi energi. Dari kegagalan dan pengkhianatan itu, aku menemukan pelajaran berharga. Sukses itu mahal. Dan harga yang harus dibayar adalah rasa sakit.
Aku mulai lebih fokus. Aku ubah strategiku. Aku tidak lagi sekadar jual barang, tapi belajar digital marketing. Aku pelajari iklan online, analisa pasar, dan cara membangun brand. Awalnya rumit, tapi aku paksa otakku bekerja. Dari omzet kecil, naik jadi puluhan juta per bulan. Dari sana aku tahu, aku tidak boleh berhenti. Jangan takut gagal. Karena kegagalan adalah bumbu yang membuat kesuksesan terasa manis. Aku mulai merekrut 2 teman yang percaya padaku. Kami bekerja di ruang tamu kontrakan. Tidak ada AC, tidak ada kursi mewah, hanya meja plastik dan semangat baja. Kami sepakat, kita harus menang. Hari demi hari kami lewati dengan kerja keras. Tidak ada akhir pekan, tidak ada tidur nyenyak. Tapi kami percaya, semua ini akan terbayar. Hari-hari panjang kami lewati di kontrakan kecil yang sempit. Tidak ada meja elegan, tidak ada kursi empuk, hanya lantai dingin, meja plastik, dan laptop tua yang sering hang. Tapi semangat kami membara. Setiap pesanan yang masuk membuat kami berteriak kegirangan seperti anak kecil. Aku masih ingat ketika omzet pertama kali tembus 10 juta sebulan. Kami sampai sujud syukur di lantai. Rasa lelah, lapar, dan kantuk seakan hilang. Dari angka kecil, naik ke 50 juta, lalu 100 juta. Kami mulai punya kantor kecil, menambah tim, dan membeli stok lebih banyak. Kesuksesan tidak datang pada yang menunggu, tapi pada mereka yang menciptakannya dengan keringat dan doa. Kami bekerja tanpa hari libur. Sementara orang lain tidur, kami berpikir strategi. Sementara orang lain menyerah, kami melangkah lagi. Aku tahu, ini baru permulaan. Titik puncak itu datang ketika strategi digital marketing kami meledak. Produk kami viral. Order datang ribuan setiap hari. Aku terdiam di depan layar, melihat angka omzet harian mencapai 300 juta rupiah. Air mataku jatuh tanpa bisa kucegah. Aku menatap langit-langit kantor yang dulu hanyalah mimpi. Dari gaji 300.000 sebulan, sekarang sehari aku hasilkan 300 juta. Aku teringat malam-malam gelap penuh lapar, hujan yang membuatku basah kuyup, dan janji yang kuucapkan di bawah lampu jalan. Hidup bukan soal di mana kamu mulai, tapi di mana kamu memutuskan untuk berhenti menyerah. Aku berdiri di depan timku, menatap mereka satu persatu, dan berkata, kita bukan cuma cari uang. Kita membuktikan bahwa orang kecil pun bisa jadi besar. Di titik ini, aku sadar bahwa sukses bukan soal angka di rekening, tapi soal arti hidup yang lebih besar. Aku mendirikan yayasan kecil untuk membantu anak-anak putus sekolah. Aku rekrut banyak karyawan, memberi pekerjaan untuk mereka yang dulu bernasib sama sepertiku. Aku ingin mereka tahu bahwa mimpi itu nyata kalau kita mau membayarnya dengan kerja keras dan keteguhan hati. Jangan pernah malu dengan titik awalmu, karena itu adalah saksi bisu yang akan membuat akhir ceritamu lebih indah. Sekarang aku berbagi cerita ini bukan untuk pamer, tapi untuk bilang, kalau aku bisa, kamu juga bisa. Tidak peduli berapa umurmu sekarang, dari mana kamu mulai, semua bisa berubah. Yang penting, jangan berhenti, karena satu-satunya musuh kesuksesan adalah menyerah sebelum waktunya. Untuk kamu yang membaca cerita ini, mungkin kamu sedang berada di titik terendah hidupmu. Mungkin kamu kehilangan pekerjaan, terjebak utang, atau bahkan ditinggalkan orang yang kamu cintai karena kondisi finansial. Percayalah, aku pernah di posisi itu. Aku pernah merasa tidak berguna, merasa gagal sebagai pria. Tapi aku ingin bilang satu hal, kamu belum terlambat. Aku memulai semua ini ketika aku hampir menyerah, ketika semua orang tidak percaya padaku. Sekarang aku tahu
Satu-satunya hal yang membuatmu gagal selamanya adalah menyerah. Pria sejati bukan yang tidak pernah jatuh, tapi yang selalu bangkit meski 1000 kali terjatuh. Berhentilah menyalahkan keadaan. Jangan tunggu sempurna untuk memulai. Mulailah dengan apa yang ada di tanganmu sekarang, sekecil apapun itu. Karena yang kecil, jika konsisten, akan menjadi besar. Mungkin kamu berpikir, tapi umurku sudah 30, 40, bahkan 50. Dengarkan ini, umur hanyalah angka, bukan penghalang. Selama kamu masih bernafas, kamu punya kesempatan untuk mengubah nasibmu. Dunia tidak peduli kapan kamu mulai. Yang penting adalah apakah kamu mau memulai sekarang. Ingat, aku dulu tidak punya modal, tidak punya gelar sarjana, bahkan tidak punya keahlian khusus. Tapi aku punya tekad, dan itu yang membawaku ke titik ini. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Bandingkan dirimu dengan dirimu yang kemarin. Mulailah belajar. Mulailah bertindak. Internet ada di genggamanmu. Peluang terbuka lebar. Kalau aku yang dulu cuma punya 300.000 bisa sampai di sini, kenapa kamu tidak bisa? Dan satu hal terakhir yang harus kamu ingat, sukses tidak instan, tapi pasti untuk mereka yang sabar dan tidak menyerah. Jangan malu dengan titik awalmu, karena suatu hari nanti kamu akan bangga menceritakannya. Aku menulis ini bukan untuk pamer, tapi untuk memberi bukti bahwa mimpi itu nyata. Aku ingin kamu percaya pada dirimu sendiri, karena kalau kamu tidak percaya pada dirimu, siapa lagi? Berhentilah menunggu kesempatan. Ciptakan kesempatan itu dengan kerja keras dan doa. Aku percaya, suatu hari kamu akan berada di titik yang kamu impikan. Mungkin tidak hari ini, tidak besok, tapi pasti akan datang. Dan ketika hari itu tiba, kamu akan berkata, "Terima kasih, aku tidak menyerah."